Dan untuk mengetahui apa saja upaya dan kerja keras pemerintah untuk memberantas pencurian ikan di wilayah hukum Indonesia, sudah bersama kami ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang akan membahasnya langsung dari kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ibu Susi, selamat siang dengan Ajeng di Metro Siang, Bu. Selamat siang, Mbak Ajeng. Iya, Ibu Susi, banyak pihak yang ternyata kayaknya masih bandel, nekat mencuri ikan di perairan Indonesia. Meskipun begitu, Anda tegas sekali melarang bahkan sampai menenggelamkan kapal para pencuri ikan. Pertanyaannya, strategi Anda dengan sikap bandel para pencuri ikan tersebut seperti apa, Bu? Ya, menjaga, menegakkan hukum di lautan NKRI kan itu pekerjaan rutin sebetulnya untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama PSDKP-nya. Nah, untuk saya ya apapun situasinya, kalau ada yang intruding masuk dan kapal patroli kita kebetulan ada di situ, ya perintahnya sama, tangkap, kemudian kita proses hukum, begitu saja. Bukan hal yang luar biasa atau bukan hal yang kenapa mereka tetap mencuri? Karena sumber daya ikan kita sekarang ini banyak sekali dan mereka sudah habis. Kenapa mereka habis? Karena mereka pakai jaring-jaring troll yang tidak ramah lingkungan. Dan sebetulnya kalau dibandingkan dengan dulu, ya jauh sekali. Sekarang paling grup-grup masuk tuh 25, 30 kapal, paling banyak 50 kapal. Dan ya kita bisa tangkap 2 atau 3, itu sudah bagus karena lautan kita di Natuna itu sangat luas sekali, tetapi itu juga memberikan cukup efek jera kepada mereka untuk sementara. Biasanya tidak seperti dulu lagi, ribuan. Dulu kapal Vietnam aja di Natuna biasanya kurang lebih 2000-an lebih. Sekarang hanya grup-grup kecil. Malaysia juga ya karena kita ada joint fishing right, nah di Selat Malaka, namun kemarin mereka melewati area zone yang ada perjanjian fishing right dengan Malaysia. Dan kalau itu mereka klaim katanya masih di wilayah mereka pun, kenapa Ibu? Kalau dari pantauan Ibu Susi sendiri, titik mana saja sih yang sebenarnya rawan akan aksi pencurian ikan ini, Bu? Ya semua laut yang berbatasan dengan negara tetangga kita, Natuna Utara. Natuna Utara itu kan berbatasan dengan Vietnam, China, Filipina, juga Thailand kan. Ya, dan kendala pemerintah sejauh ini seperti apa untuk mengantisipasi maraknya pencurian ikan di wilayah Indonesia ini, Bu? Sebetulnya kendala yang signifikan tidak ada. Tinggal kesungguhan kita dan mungkin koordinasi yang lebih baik. Karena Natuna itu sangat luas, kalau hanya dipatroli oleh kapal KKP saja juga tidak cukup. Jadi kita seringkali berkoordinasi dengan dengan TNI Angkatan Laut bersama dengan kementerian kita, bersama-sama patroli bersama. Jadi kalau kita lihat Angkatan Laut saja tahun ini sudah tangkap kurang lebih KKP sudah tangkap 28 KIA. Angkatan Laut sudah tangkap lebih dari 15 kapal. Jadi ya kita sama-sama saling membantu di wilayah-wilayah yang memang seringkali dimasuki oleh kapal pencuri ikan. Iya, Bu Susi, kita akan break sebentar. Setelah pariwara berikut ini, tampaknya kita akan berbincang mengenai bagaimana Ibu Susi mengajarkan agar cucu-cucu Ibu bisa membuang sampah plastik pada tempatnya. Karena ini juga menjadi kekhawatiran utama dari Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Kita akan menuju ke Widya Chandra. Masih ada Ibu Susi Pujiastuti di sana. Ibu kembali di Metro Siang. Masih bisa didengar suara saya, Bu? Masih Mbak Ajeng. Mari. Bu, baru saja kita lihat ini Ibu lagi jalan-jalan sama cucu-cucunya ke Banyuwangi. Terus terlihat banyak sekali sampah di perairan. Nah, bisa ceritakan Bu, temuan sampah di sana waktu sama cucu-cucu seperti apa sih Bu? Sebetulnya sampah di laut itu kan datang dan pergi. Waktu pagi sangat bersih. Siang tiba-tiba datang sampah kiriman. Tapi itu sebetulnya permasalahan semua tempat, bukan cuma Banyuwangi saja. Jadi masalah klasik kita adalah karena kita masih belum mampu memulai sebuah budaya, kultur, attitude, habit untuk tidak membuang sampah plastik seenaknya.
Kita banyak pakai plastik sekali pakai dan dibuang sembarangan. Akhirnya dari saluran air masuk ke sungai, sungai masuk ke laut. Nah, laut ini ya bahayanya adalah diramalkan pada tahun 2030 itu nanti lebih banyak plastik di laut daripada ikan. Presiden Jokowi sudah membuat Perpres tahun 83 nomor 83 tahun 2018 untuk aksi nasional mengurangi sampah plastik. Jadi ya saya memulai dengan tiap kali kunjungan kerja keliling menyempatkan untuk melihat keadaan sampah plastik di laut. Dan biasanya di saluran-saluran air, muara sungai itu sudah kelihatan banyak sekali. Saya pikir sudah saatnya semua pemerintah daerah melarang saja penggunaan melarang saja penggunaan plastik sekali pakai gitu. Harusnya gitu ya Bu ya. Tadi yang menarik juga Bu, salah satu cucu Ibu megang sampah plastik, lalu begitu aware bahwa sampah plastik ini tidak bagus untuk wisata bahari atau perairan di Indonesia. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa awareness tersebut kepada anak yang masih begitu kecil Bu? Ya kita latih saja karena kita biasa paddling sama-sama. Dia lihat plastik di laut biasanya kita ambil kasih contoh. Namun cucu saya ini yang paling besar ini Theo ini agak sedikit pemberang. Jadi dia begitu lihat buang sampah plastik ya di laut ya, gitu kan, marah dia. Siapa yo, walaupun ujungnya baik, humble, tapi awalnya dia teriak dulu, buang sampah plastik di laut katanya. Oke, kalau bisa Ibu beritahukan atau informasikan kepada para pemirsa yang menonton Metro TV siang hari ini untuk tidak membuang sampah plastik ke perairan Indonesia. Monggo Bu, silahkan himbauannya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kawan-kawan, saya pikir sudah saatnya kita merubah kebiasaan untuk membuang sampah plastik kita sembarangan. Karena nanti di Indonesia akan lebih banyak plastik daripada ikan, diramalkan tahun 2030. Sekarang Indonesia juara sebagai pemasok tuna dunia nomor 1. Nah, kita tidak mau jadi juara kedua pemasok sampah plastik ke laut. Itu kan satu label yang sangat tidak baik. Ayo sama-sama kita kurangi pemakaian sampah plastik dengan mengurangi pemakaian di pribadi masing-masing, penggunaan plastik sekali pakai. Minumlah pakai gelas, tidak perlu sedotan. Bawalah tumbler. Jangan terima kresek dari toko. Bawa ganepo atau tas anyaman atau tas dari kain. Lebih awet dan juga lebih cantik. Dan kita mengurangi sampah plastik di laut kita. Harus ingat, laut masa depan bangsa. Masa depan anak cucu kita harus kita jaga dari sekarang. Nah gitu. Kalau lebih seru lagi, saya ancam aja, tenggelamkan kalau masih buang sampah plastik ke laut. Setuju kan? Setuju, terima kasih Ibu Susi Pujiastuti telah bergabung bersama Metro siang hari ini. Sama-sama. Sukses terus. Terima Iya, kasih. selamat berakhir pekan Ibu.